الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم البعث فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى وجار الجنب وابن السبيل أو ما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama sekali mari kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat, nikmat dan maunah atau pertolongannya sehingga dengan demikian alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah syam Ramadan dan kemudian melaksanakan Idul Fitri dan kemudian mengharungi sisa-sisa hidup kita dan tetap istiqamah sami'na wa ta'na memenuhi panggilan salat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian amal ibadah kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam pun semoga tercurah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat sekarang ini kita berada di bulan Syawal yang secara hakiki atau literal artinya peningkatan. Dengan demikian, orang-orang yang telah melalui pendidikan Ramadan berupaya semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk meningkatkan amal ibadah yang telah diraihnya di bulan Ramadan. Oleh karenanya, saya ingin sampaikan yang pertama sekali tentang makna Idul Fitri. Ada yang memahamkan sebahagian besar masyarakat kita dengan artinya kembali suci. Pemahaman ini sebenarnya keliru secara hakiki kebenaran sesungguhnya. Kenapa saya katakan demikian? Secara hakiki makna yang sebenarnya atau diterlik arti Idul Fitri bukan kembali suci. Aid ada huruf iyanya, tapi kalau ada artinya mengkembali. Tapi kalau aidun asal kata ayada itu artinya hari raya. Karena Rasulullah bersabda setiap umat mempunyai hari raya. Contoh, umat Nasrani mempunyai hari raya, Majusi juga demikian hari raya, orang Cina juga ada hari rayanya, semua bahkan Buddha ada hari rayanya, bahkan suku-suku masyarakat setempat juga ada hari rayanya. Contoh masyarakat Karo dengan hari rayanya kerja tahun panen. Sehingga dengan demikian Idun artinya hari raya bergembira dia. Fitri bukan maknanya suci tetapi berduka atau makan-makan. Ini makna yang sebenarnya. Jadi dengan demikian Idul Fitri kembali berbuka atau makan-makan setelah sebulan penuh Ramadan kita tidak berbuka pada siang hari, hanya setelah maghrib. Ini makna yang sebenarnya. Fitri artinya berbuka atau makan siang.
Saya ambil pemahaman satu doa daripada puasa. Satu hadis sahih riwayat Abu Daud mengatakan tahabatul ma' wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Artinya telah hilang dahaga, telah basah urat kerongkongan, dan insyaallah Allah tetapkan pahala. Itu hadis sahih riwayat Abu Daud. Rasulullah berdoa setelah berbuka Ramadan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dia makan kurma atau minum teh manis, kemudian berdoa dengan doa hadis riwayat Abu Daud tadi. Kemudian ada hadis yang lain dari Tirmidzi ya, yang masih dipermasalahkan kedudukan tingkatan hadis tadi. Ada yang mengatakan dhaif sebagai berikut. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita terjemahkan. Allahumma ya Tuhan kami, laka sumtu. Karenamu aku berpuasa. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa ala rizqika, dan karena rezekimu ya Allah. Aftartu, saya berbuka. Aftartu dari kalimat fitri, fatara, berbuka. Jadi arti yang sebenarnya fitri adalah berbuka, bukan suci. Tetapi kalau zakatul fitrah ada tamar butuhnya, itu fitrah artinya suci. Zakat membersihkan fitrah diri, kesucian diri. Jadi berbeda fitri dengan fitrah, sehingga makna Aidil Fitri disejajarkan dengan berbuka karena tidak ada tamar butuh. Jadi makna yang sebenarnya Aidil Fitri adalah kembali berbuka atau makan siang setelah sebulan penuh Ramadan. Tidak dibenarkan umat Islam makan siang atau makan-makan, sehingga itu harinya hari raya berbuka. Kemudian Aidil Adha, hari raya menyembelih hewan kurban. Jadi pada hari raya tersebut masyarakat yang mampu menyembelih hewan berharaya dengan sembelihan hewan kurban, sehingga dikatakan tidak ada hari kurban tanpa penyembelihan hewan kurban. Nah, saudaraku hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah makna yang sebenarnya daripada Aidil Fitri, sehingga diharamkan pada saat Aidil Fitri, hari raya berbuka tadi, berpuasa. Haram hukumnya berpuasa pada saat 1 Syawal Aidil Fitri. Makanya diadakan zakatul fitrah. Artinya zakat fitrah mensucikan diri, sehingga ketika Mu'az diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Zabal, ya, dikatakan dalam hadis tersebut, khudz min aghniyanihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Ambillah harta tadi yang kaya tadi dari orang yang mampu, orang Islam mampu di daerah tersebut, dan diberikan, diserahkan kepada orang fakir miskin di daerah tersebut, pada masyarakat tersebut yang muslim. Dan kemudian hadis sahih Muslim mengatakan zakatul fitrah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, kata Rasulullah. Sama, zakat fitrah itu untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari ucapan lagwi, dari ucapan sia-sia, misalnya marah, dusta dan sebagainya, tidak sengaja, beropas dan cakap kotor, watuh matan, dan untuk memberi makan lil masakin, orang miskin. Jadi zakat fitrah itu orang miskin yang muslim. Sehingga dengan demikian pada saat hari raya tidak ada orang miskin, orang fukara yang bekerja mencari nafkah, tetapi dia dengan menerima zakatul fitrah ikut berharap makan berbuka pada hari tersebut. Itu makna yang sebenarnya tentang zakatul fitrah secara hakikat. Namun hadirin hamba Allah bahagia, cara majazi kiasan, mungkin sebagian masyarakat memangkannya kembali pada suci. Sebab apa? Hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan perhitungan, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Sehingga
dengan memahami hadis tersebut, orang yang telah melaksanakan ibadah siam Ramadan yang dengan benar, iman dan ihtisaban menjaga yang menggunakan ibadah puasa, Allah ampunkan dosanya, maka kembali kepada suci fitrah dari hadis tersebut. Itu pemahaman secara mazazi. Namun arti hakikat letterlik Aidil Fitri saya tegaskan adalah kembali berbuka atau kembali makan siang. Nah, hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW setelah selesai melaksanakan sholat Aidil Fitri, beliau berjabat tangan dengan para sahabat dan mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah kamu. Itulah ucapan Rasul pertama sekali. Jadi setelah selesai sholat Idul Fitri ataupun kita berjumpa dimanapun, ucapan pertama sekali taqabbalallah minna wa minkum. Kemudian ulama bisa menambahkan, para ulama, karena ini bukan ibadah mahdoh, tapi ghair mahdoh yang tidak khusus. Kalau solat tidak bisa dirubah-rubah, tapi ucapan pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi pertama sekali mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Setelah itu bercerita dan sebagainya. Bisa saja sebagian Islam mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat hari Idul Fitri, tambahnya. Tapi pertama sekali diungkapkan adalah taqabbalallah minna wa minkum. Itu Rasulullah memberikan contoh ketika selesai sholat Aidil Fitri atau saat Syawal, ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya, dia berjabat tangan mengucapkan taqabbalallahu minkum. Kemudian selalu cerita yang lainnya, apakah mohon maaf, cerita keluarga dan sebagainya. Karena ini bukan ibadah mahdoh, masih bisa ditolerir. Kemudian hadirin hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah melanjutkan silaturahim, itu kembali menghubungkan hubungan yang harmonis yang terputus dan sebagainya. Dalam hal silaturahmi terbagi dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaikumud billah illa bihablillah hablum minan nas. Allah timpakan dimanapun kehinaan. Duribat alaihimud billah aina ma tuqifu, dimanapun kamu berada nanti, baik di dunia maupun di akhirat, di medan, di luar medan, kehinaan, illa kecuali hablum minallah, orang yang hubungannya harmonis kepada Allah dan orang yang harmonis hubungan kepada manusia. Pertama kepada Allah, orang-orang yang tidak musyrik yang beribadah kepada Allah, itulah hubungan yang harmonis kepada Allah. Secara garis besar Allah tuntunkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 tentang urutan silaturahmi, hablum minallah secara vertikal, dan secara horizontal hablum minannas, sesama manusia, hubungan harmonis. Pertama sekali kepada Allah, hablum minallah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dalam Al-Quran surah An-Nisa 36 Allah mengatakan hubungannya yang harmonis, yang silaturahimnya baik kepada Allah ada pertama sekali beribadah dia kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Harmonislah dia kepada Allah hubungannya. Artinya hubungan rahmi kasih sayang. Secara bebas dimaknakan silaturahim artinya hubungan yang harmonis, yang tidak bermusuhan, yang tidak cacat, indah, harmonis hubungannya. Itulah silaturahim. Jadi orang yang beribadah kepada Allah, baik salat fardu, sunat, tarawih, puasa dan sebagainya, tidak ada kesyirikan sedikit dalam hatinya. Ini orang tersebut walau dia tidak kaya, biasa-biasa, harmonislah kepada Allah hubungan. Tetapi kalau ada kesyirikan, walau dia di masyarakat bergaul bagus dan semua anggota dan sebagainya, tetapi kalau tidak beribadah dia berbuat syirik, maka jelas secara vertikal hablum minallahnya itu tidak harmonis silaturahmi. Ini pertama sekali. Itu jaga supaya harmonis, indah hubungan kita kepada Allah. Beribadah jangan berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Baik ibadah mahdhah yang ada tuntunannya, contohnya seperti sholat, puasa dan sebagainya, dan ghair mahdhah yang tidak ada contohnya, tapi kita tidak melanggar dari koridor syariat agama. Misalnya bekerja, mau kerja apa sebagai katakanlah supir,
atau engkau terdewan kasih. Yang penting nafkah itu halal didapatkan, itu ibadah karena Maha memberi nafkah kepada istri. Harmonislah hubungannya kepada Allah beribadah seperti ini. Yang kedua, hubungan secara horizontal sesama manusia, hablum minan nas. Allah tegaskan urutannya sebagai berikut. Yang pertama sekali, wa'budullah. Wabil walidain ihsan. Dan kepada kedua orang tua berbuat baik ihsan. Jadi secara harmonis kita jalin di bulan Syawal. Pertama sekali utamakanlah kedua orang tua kita, orang tua kandung kita, mertua kita, orang tua angkat kita harmonis. Karena Allah tegaskan nomor satu urutan hablum minan nas adalah wabil walidain ihsan. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Mertua kita juga sama. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadis sahih pernah bersabda, jangan kalian melaknat orang tua. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, manalah mungkin kami melaknat, mengutuk orang tua kami? Maka Rasulullah menjawab, mengutuk atau melaknat orang tua lain sama dengan melaknat orang tuamu. Artinya apa? Orang tua tetangga kita, orang tua istri kita, kalau kita melaknatnya sama dengan, kenapa? Istri kita dari kecil, dari lahir dia yang memelihara, membesarkan dan sebagainya, dia yang membiayai kita setelah dewasa mengambilnya sebagai istri. Kita durhaka, kita melaknat, siapa yang tidak marah istri? Jadi sama kedudukan orang tua dan mertua. Demikian juga anak tetangga kita, orang tuanya dimaki, dilaknat, dia akan marah walaupun orang tuanya tidak kaya. Siapapun orang tuanya dimaki, dilaknat akan marah. Makanya haram, jangan melaknat orang tua. Orang tua siapa saja. Itu pertama sekali, berbuat baiklah kepada orang tua. Kemudian yang kedua, wabidil qurba, dan kerabat dekat, misalnya abang, paman, bibi dan sebagainya. Makanya istilah pulkam, istilah mudik relevan dengan An-Nisa 36. Artinya apa? Jauh-jauh dari rantau pulang ke kampung halaman menemui orang tua. Orang kita Jawa bilang sungkem, karena menjalin hubungan silaturahmi kepada orang tua kita, mertua kita, paman, abang, adik dan sebagainya. Ini tanpa disadari mengaplikasikan, mengamalkan, merealisasikan Al-Quran surah An-Nisa 36. Istilah mudik atau pulang kampung yang diwariskan oleh orang-orang tua kita tanpa disadari. Benar istilah mudik tadi. Hanya saja pemerintah tahun ini dan tahun semalam melarang masyarakat Islam mudik pulang kampung karena ada virus-virus barangkali yang bersifat sangat mengerikan atau barangkali konspirasi sebagai terserah Allah alam sawab. Kita hanya berikhtiar. Kemudian hadirin hamba Allah bahagia, berikutnya dan kaum tetangga, tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat kita ini, ya washabil qarbi, ini kalau terjadi kemalangan dan sebagainya, itu pertama sekali bukan saudara kita di kampung, tapi tetangga kita. Makanya hubungkanlah yang harmonis silaturahim. Jadi di bulan Syawal ini perbaiki. Yang ketiga dengan tetangga dekat. Tetangga kita sebelah kanan kiri dan sebagainya harus harmonis. Karena kalau tidak harmonis, bermusuhan dengan tetangga ini, tidak indah tinggal di masyarakat tersebut. Tapi kalau harmonis, insya Allah indah. Maka jalinlah silaturahim, artinya hubungan harmonis. Yang ketiga urutan dengan tetangga. Kemudian berikutnya yang keempat adalah dengan tetangga jauh. Artinya apa? Rekan bisnis, rekan bekerja, rekan organisasi, rekan berjamaah, jauh tinggal, tetapi karena satu ikatan, satu pekerjaan, harmonis menjadi. Ini satu diantaranya. Yang keempat, teman-teman sekolah dan sebagainya. Berikutnya dalam surah Nisa dikatakan wal yatama, kepada anak-anak yatim juga harmonis. Wal masakin, orang-orang miskin juga harus harmoniskan. Kemudian au ma malakat aimanukum wa bin sabil, malakat aimanukum,
Dan anak jalan juga itu kalau sering kita jumpa yang main-main musik dan sebagainya, kalau tidak ada jangan dimaki dan sebagainya, cukup maaf kalau ada diberikan. Itu juga harus harmonis kepada mereka. Dan kemudian kepada hamba sahaya kita. Yang terakhir ini hamba sahaya kita, kalau saat sekarang ini itu tidak ada. Budak-budak kita, karena apa? Tadi dibebaskan semuanya. Tidak ada. Setelah Islam datang, banyak dimerdekakan, ya, oleh orang-orang kaya Islam yang hartawan dimerdekakan budak. Tetapi makna majazinya, makna kiasannya, tadi makna hakikinya adalah budak-budak sebenarnya. Tapi kalau makna majazi, kiasan, itu bisa jadi bawahan kita, pembantu kita, anak buah kita, yang ketika kita suruh dia bisa mengerjakan apa yang kita perintahkan, dan barangkali bisa membantu apa kerja-kerja kita dan sebagainya. Misal kepala sekolah mempunyai anak buah guru sebaik, dia membantu. Tanpa bantuan guru-guru yang banyak tadi, tidak akan sukses sekolah tadi. Demikian juga barangkali seorang bos, dia memiliki budak-budak dengan majazi, mana kiasan, bawahannya, staf-stafnya, baik tukang cleaning service-nya. Tanpa dibantu mereka tidak akan bersih ruangan tersebut. Jadi harmonislah hubungan tadi kepada bawahan kita. Ini maknanya secara majazi kiasan. Jadi innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhuran. Sungguh Allah tidak menyukai mengkana orang-orang yang mukhtalan fakhuran, sombong dan melampaui batas. Artinya apa? Tidak mau melakukan hubungan silaturahmi dengan bawahan, sombong, dimaki-maki dan sebagainya, tidak harmonis hubungannya. Padahal kita membutuhkan tenaga dia. Mungkin supir, tolong antar anak saya ke sini, diantarkan. Ini misal majazi tadi. Atau tukang cuci dan sebagainya. Itu budak-budak kita. Artinya apa? Secara majazi, bawahan kita yang juga harus harmonis, tidak boleh sembrono memaki kepada bawahan kita. Itu maknanya. Jadi dengan demikian hadirin Allah sebanyak, itulah beberapa urutan silaturahmi secara global garis besarnya. Harmoniskan hubungan kepada Allah dengan beribadah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Dan semanusia pertama adalah orang tua kita. Yang terakhir atau ketujuh adalah bawahan kita atau budak-budak kita. Fa'tabiru ya ulil absar innahu huwal ghafurur rahim.